Pernah nggak sih kamu ngebayangin, bangun tidur tiap pagi tapi rasanya kayak langsung dicekik? Ya, dicekik sama satu angka raksasa yang terus-terusan ngehantuin pikiran kamu, 2,1 miliar rupiah. Dan gilanya lagi, angka ini tuh nggak cuma ngumpul di satu tempat, tapi tersebar di 13 akun yang berbeda. Nah, ini bukan sekedar skenario film, ini adalah realitas pahit yang benar-benar dialami oleh Saptuari Sugiarto di tahun 2015. Ini bukan utang biasa lagi sih. Ini udah kayak gunung utang yang siap meremukkan hidupnya kapan aja, dan bikin dia terjebak di siklus yang seolah nggak ada ujungnya. Oke, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan sebuah cetak biru personal dari Saptuari Sugiarto. Kita bakal bahas 7 langkah strategis yang dia pakai buat meloloskan diri dari jebakan utang riba dan kehancuran finansial. Di sini kita bakal lihat langsung gimana sih prosesnya dia benar-benar meruntuhkan segalanya, ikhlas kembali ke titik nol, cuma buat ngebangun ulang hidupnya secara total. Ironis banget memang kalau kita lihat situasinya saat itu. Di satu sisi, Saptuari ini dipuja-puja sebagai seorang pembicara sukses. Orang-orang lihat dia tuh inspiratif banget. Tapi di sisi lain, wah realitas di belakang panggungnya kelam banget. Dia ngerasa sesek, pusing gak karuan. Tiap bulan hasil keuntungan bisnisnya itu ludes. Murni cuma buat bayar cicilan berbunga. Jadi dia benar-benar berdarah-darah secara finansial. Cuma demi mempertahankan sebuah ilusi kesuksesan di mata orang lain. Masuk ke bagian pertama, ilusi sukses dan jerat utang. Terus, perlahan tapi pasti, ilusinya mulai runtuh. Coba bayangin, rentetan kejadiannya tuh absurd banget. Karyawannya nipu, kantornya dibobol maling, istrinya kecelakaan, ada kebakaran, dan puncaknya, mobil yang cicilannya aja belum lunas, tiba-tiba meluncur masuk jurang. Nggak masuk akal kan? Rangkaian musibah ini buat dia bukan sekedar kesialan atau apes biasa. Dia cerita kalau semua kejadian ekstrim ini tuh benar-benar dirasain sebagai teguran keras. Semacam panggilan bangun dari Tuhan, yang ngasih tahu kalau ada sesuatu yang sangat-sangat salah di fondasi bisnisnya. Lanjut ke bagian 2, titik balik kesadaran spiritual. Nah, kebenaran pahit akhirnya benar-benar menampar egonya. Lewat obrolan telepon selama 1 jam full sama mentor spiritualnya, yaitu Ustadz Samsul Arifin dan Ustadz Fatih Karim, dia disuruh merenungkan surah Al-Baqarah ayat 278-279. Pesannya tuh keras banget. Menurut keyakinannya, siapapun yang gak meninggalkan sisa riba, maka siap-siap aja nerima peperangan dari Tuhan dan Rasul-Nya. Panggilan telepon itu, jujur aja, langsung ngehancurin ilusi kesuksesannya dan jadi pemicu kebangkitan spiritual yang nyata di dalam dirinya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, fondasi mental dan ibadah. Di titik nadir inilah, Saptuari ngerumusin 3 langkah spiritual pertamanya. Jadi solusinya nggak langsung soal duit ya. Pertama, bertobat. Dia memaksakan diri ngelakuin sholat tobat berkali-kali tiap hari. Kedua, berazam, alias punya tekad yang bulat. Dia benar-benar maksain dirinya buat merasa jijik sama transaksi berbunga. Pokoknya dia nganggap itu sama menjijikannya kayak larangan agama yang lain. Dan ketiga, perbaikan ibadah total. Rutinitasnya dirombak habis-habisan. Dia maksain diri sholat berjamaah tepat waktu di masjid, bahkan sengaja datang sebelum azan subuh. Terus dia ngebantuin ngumandangin azan sambil nangis memohon jalan keluar dari masalahnya. Nah, buat bener-bener manifestasiin kebenciannya ke utang-utang itu, Saptuari ngelakuin sesuatu yang lumayan ekstrem, tapi masuk akal. Dia ambil spidol ukuran besar, terus di setiap amplop surat tagihan bank yang nyampe ke rumahnya, ditulis gede-gede nama-nama binatang berkaki 4. Ya, kalau nggak salah dengar. Ini tuh semacam tindakan fisik dan psikologis dia buat melaknat tagihan-tagihan itu. Dia sengaja ngebangun kebencian yang mendalam di otaknya, biar dapat dorongan emosional yang kuat banget buat ngancurin jerat utangnya. Kita lanjut ke bagian 4, strategi keuangan ekstrim. Ini bagian yang paling praktikal. Dia pakai metafora medis yang kedengarannya brutal, tapi terbukti efektif banget. Strategi pertama, dia sebut amputasi. Artinya, jual aset seketika itu juga, nggak peduli lagi untung rugi. Pokoknya buat nutup utang hari itu juga. Kedua, rawat inap. Ini maksudnya, bayar utang secara agresif sebelum jatuh tempo. Kayak rumah KPR dia yang harusnya 15 tahun, berhasil dia lunasin cuma dalam waktu 3,5 tahun. Dan ketiga, rawat jalan. Lunasi sisa cicilan sesuai jadwal normal sampai selesai, tapi dengan satu syarat mutlak. Benar-benar nggak boleh ada pinjaman atau akad utang baru sama sekali. Titik. Tapi ya, ngejalanin strategi tadi jelas butuh pengorbanan yang luar biasa, berdarah-darah. Langkah keempat dari blueprint-nya adalah melepas aset. Rela deh hilang barang berharga. Langkah kelima, naikkan pendapatan secara ekstrim. Saptuari beneran maksain diri kerja di luar jam normal. Dia bahkan nyambi jadi driver ojek online dan makelar tanah, cuma buat nambahin pemasukan. Langkah keenam, tunda kesenangan. Bener-bener puasa lifestyle. Gak ada ceritanya HP baru atau baju baru.
seluruh uang ekstra yang masuk secara obsesif dan agresif langsung dialokasiin buat ngelunasin utang. Masuk ke bagian kelima, kekuatan doa dan sedekah. Di luar semua kerja keras fisiknya banting tulang, ada satu dorongan emosional yang dalam banget di cerita ini. Tiap kali dia pulang dari masjid habis sholat subuh, Saptuari bakal duduk, meluk, dan mencium kaki ibunya. Dia minta ridho dan memohon banget doa dari ibunya, supaya utang-utangnya segera diangkat. Kenapa? Karena dia sadar betul, tenaga manusia itu ada batasnya. Dia sangat percaya, doa seorang ibu itu punya energi luar biasa, yang bisa nembus langit dan ngebukain jalan keluar. Nah, strategi yang berikutnya, ini jujur aja agak berlawanan sama logika finansial pada umumnya. Coba pikir, di saat dia lagi bener-bener bangkrut dan lagi dikejar utang miliaran, dia justru memaksakan diri buat bersedekah. Aneh kan? Tapi ini berakar kuat banget pada keyakinan agamanya. Dia percaya kalau sedekah itu nggak bakal bikin orang jatuh miskin, malah sebaliknya. Sedekah itu yang bakal mendatangkan rezeki tak terduga dan nolak segala macam mara bahaya. Prinsip tadi akhirnya terus diulang-ulang di kepalanya sampai jadi semacam mantra. Utang dibayar, sedekah jalan terus. Ini bukan cuma kalimat motivasi doang ya. Mantra ini nyatuin disiplin finansial yang super ketat barengan sama keikhlasan buat tetap berbagi walaupun lagi susah. Dan ternyata, kombinasi yang tak kenal lelah ini, menurut pengakuannya, pelan-pelan mulai ngegas dan mempercepat proses pelunasan utangnya dengan cara-cara yang sebelumnya nggak pernah dia bayangin. Utang dibayar, sedekah jalan terus. Perjalanan ini pastinya sangat melelahkan, benar-benar nguras darah, keringat, dan air mata. Tapi, disiplin ekstrem dan konsistensi yang dia bangun akhirnya ngebawa Saptuari ke satu momen keajaiban yang paling ditunggu-tunggu. Hari di mana seluruh utang raksasa senilai 2,1 miliar rupiah itu dinyatakan lunas tanpa sisa. Di titik itu, dia akhirnya berhasil dapetin lagi kebebasan hidupnya dan yang terpenting, ketenangan batinnya. Pada akhirnya, pembahasan kita kali ini benar-benar ngasih sebuah tamparan sekaligus cermin tajam buat kita sendiri. Cerita Saptuari ngebuktiin kalau kebebasan finansial dan kedamaian sejati itu butuh satu hal, keberanian buat ngancurin ilusi kesuksesan yang palsu. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, apalagi buat kamu yang mungkin lagi ngerasa tercekik di situasi yang mirip-mirip, siap nggak sih kamu buat nekan ego, ngelakuin pengorbanan ekstrim, dan berani untuk kembali ke titik nol?